Erik, tolonglah, masa Bu Karyana dan Pak Josven dari Gimana teratur? caranya? Anda tidak mencerminkan orang beragama. Udah, Hari silakan. Sabtu di mana hari Minggu? Hah? Apakah sama? Harinya sama? Kalau memang mengikuti hari Sabat, hari Sabtu, gimana di negara lain? Masih hari Jumat, bahkan ada masih hari Minggu. Gimana? Coba. Nggak belajar globe dia, globe. Coba bayangkan, gimana mau sama? Ngerti nggak otak? Sama hari Minggu juga gimana mau sama? Siapa yang Justru itu. siapa yang mau menjawab? Pak Justru Josven atau itu. Bu Karyana? Gimana Menjawab mau Erik? sama? Silakan. Ya, oke. Saya enggak pertanyaan yang sama. Hari Minggu juga gimana mau sama? Justru itu saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kalau bahasa Indonesia mengatakan Raja Damai, tetapi kalau bahasa Inggris mengatakan The Prince of Peace, Pangeran Damai. Kalau bahasa Masoret teksnya Sar Salom, bukan Melki Salom. Sar Salom, bukan Melek Salom, ya. Beda. Bukan Melki Salom, bukan Raja Damai, tapi Pangeran Damai, Sar Salom. Ya, jadi itu. Oh, pangeran, raja dan pangeran itu sama-sama berkuasa tapi ada level yang tinggi dan yang ada. Oke. Jadi kalau jadi nanti dibilang ya. mana ayatnya? Itu kan ibu Karyana hanya ngebacot aja katanya. Nah, saya kasih ayatnya, itu maksud saya. Itu ya, dibantu ayatnya sama Pak Josven. Hebat Pak Josven. Ini ayat yang Ya, ini mereka saling bersinergi ya. Ini luar biasa nih Pak Josven dengan Bu Karyana ini, kok bisa pemahamannya itu seolah diikat sama roh gitu. Ya. Baik. Oke, Bang HF ya, terima kasih banyak. Yang muslim boleh bertanya. Ya, boleh bertanya karena narasumber saya kali ini adalah orang Kristen yang pemahamannya sama, yaitu bahwa Roh Kudus bukan Tuhan. Dalam kitab Matius ada ayat sisipan, dan masalah utusan statement Bu Karyana dan Pak Josven itu akan konsisten ya, karena Bu Karyana ini orangnya konsisten. Maksudnya adalah
Tuhan yang maha mengutus Tuhan yang tidak maha. Tepuk tangan buat mereka berdua. Luar biasa malam ini tamu saya. Oke, sekarang kita sapa saudara kita TMS. Perkenalkan nama, agama, silakan. Oke Bunda, nama saya Tamsil, agama Islam. Oke, satu pertanyaan silakan diajukan. Ya, pertanyaan narasumber saya. kepada narasumber, apakah Tuhannya Bunda Maria dan Tuhannya Yesus sama? Silakan Bu Demikian saja Karyana. Bunda. Terima kasih Bang Tamsil. Sama. Pertanyaannya saya ulangi. Sama. Oke, apakah Tuhan yang disembah Yesus dan Tuhan yang disembah oleh Bunda Maria itu sama? Jawabannya telak sama, abangku. Iya, sama ya Bang ya. Yaitu Mereka Bapa di sorga. seakidah, yaitu Bapa di surga. Abang Tamsil ada tanggapan sedikit sebelum turun mungkin? Oh, berarti Bunda Maria tidak menuhankan Yesus. Ya, Bunda Maria tahu bahwa itu adalah Bunda Maria tahu bahwa itu sumbernya dari surga. Berarti Nah, Ibu sekarang Karyana- sekarang apakah Tunggu bentar. gini? Biarkan Bu Karyana selesai dulu ya. Oke, Nanti oke. kalau Anda mau menyimpulkan pun harus Bu Karyana yang koreksi. Kita harus menghargai jawaban Bu Karyana. Silakan. Oke. Kita membayangkan bagaimana pemahaman Bunda Maria tentang ketuhanan pada saat itu. Ya. Dia manusia yang sempurna, perfect ya. Namun tetap dari lahir manusia dosa. Tidak tertutup kemungkinan dia bukan sempurna tidak melakukan dosa. Sekecil apapun itu tetap dosa. Ya. Jadi jangan dikatakan perempuan suci, suci dalam keperawanan, ya. Namun dalam suci dalam dosa tidak. Nah, pemahaman Maria pada saat itu Tuhan, ya kan, tidak sama seperti yang kita pahami sekarang. Ada Maha Kuasa, ada Tuhan. Tapi dia menyadari bahwa yang dilahirkan itu adalah sesuatu yang magis, sesuatu yang misterius. Bagi dia, bagaimana seorang gadis ya melahirkannya, gitu saudara. Saya nggak mau berandai-andai bagaimana pemikiran Maria tentang Yesus, ya. Tapi Roh Kudus mengajari dia karena selalu dia bermimpi memberi petunjuk langsung dari malaikat. Malaikat memberikan mimpi yang sama kepada suaminya Yusuf, juga kepada dia. Itu sesuatu yang di luar dari penalaran manusia. Nah itu Boleh. pemahaman Maria, Pak. Boleh saya tambahkan Uni? Ya. Boleh Pak Jospen. Baik ya. Kalau menurut ayat Alkitab dalam Lukas 1, Bunda Maria sudah mengerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di mana tertulis dalam Lukas 1 ya, dalam Lukas 1 dikatakan begini. Dalam Lukas 1 ayat dari ayat 42, Lukas 1 ayat 42. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Lukas 1 ayat 43 menulis Kyriommater, artinya ibu Tuhanku, bukan Theotokos. Ya, Alkitab tidak pernah menulis Theotokos, tapi Alkitab menulis ibu Tuhanku. Nah, jadi Bunda Maria tahu bahwa yang dikandung dia itu adalah Tuhan, Kyrios. Sampai Elizabeth pun mengatakan, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Jadi Elizabeth tahu, Bunda Maria tahu. Makanya dalam sepanjang Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus tidak pernah memanggil Bunda Maria itu mama atau ibu. Dia memanggil perempuan. Nah, apakah Maria mengerti dengan Yusuf tahu? Tahu. Karena itu ketika umur 12 tahun, ketika Yesus dicari-cari dan dia berada di bait suci, orang tuanya menegur, kenapa kamu membuat kami susah? Kami cari-cari kamu, katanya. Apa jawaban Tuhan? Yesus, dia bilang, aku ada di rumah Bapakku. Nah, dia mengatakan bait suci itu adalah rumah Bapaknya. Dan apakah marah ketika Bunda Maria mendengar itu? Tidak. Kenapa? Karena dalam Lukas 1 dikatakan begini, ya. Makanya Maria tidak marah ketika dia tidak dipanggil sebagai mama. Dalam Lukas 1 dikatakan begini.
Dalam ayat 32, ayat 31. Dari 30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, bukan anakmu. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Jadi malaikat mengatakan ini adalah anak Allah, bukan anakmu. Jadi Maria tahu bahwa yang dikandungnya itu adalah Tuhan. Itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, statementnya Pak Yosven yang menarik adalah Bunda Maria mengandung Tuhan. Itu ya statementnya yang harus kita hargai ya. Ada 4 statement yang cukup agak membuat kita mungkin bertanya-tanya ya. Tapi ya itu namanya kita berbeda. Yang pertama adalah Roh Kudus bukan Tuhan. Ya. Yang kedua adalah Bu Karyana dengan Pak Josen percaya bahwa Bible itu ada ayat sisipan yang mengukuhkan ajaran Tritunggal. Dan yang ketiga, masalah pengutusan, perbedaan yang mengutus dengan yang diutus adalah Tuhan yang maha mengutus Tuhan yang tidak maha, karena anak Allah adalah Allah. Ya. Dan ini adalah statement-statement saudara kita yang dari kalangan boleh dikatakan denomnya duinitas, walaupun itu bukan resmi ya, tapi boleh disebut seperti itu karena mereka tidak percaya Trinitas dan tidak beriman kepada monarki modalisme. Oke, begitu Bang TMS ya. Terima kasih banyak pertanyaannya. Oke, kita sapa lagi tamu kita. Udin, Pak Udin. Assalamualaikum Bunda Uniripa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam boleh bertanya satu kali pertanyaan kepada saudara kita yang menjadi narasumber. Insya Allah saya akan menaikkan narasumber-narasumber Kristen kalau ada yang berkenan dari kalangan denom manapun, asal mereka bukan orang yang menghujat dan sudah terbiasa diskusi dan mereka tidak berkata-kata kasar dan bisa menahan diri. Rasmi tidak mungkin jadi narasumber saya, Bu Darni juga tidak mungkin ya, karena Bu Darni dan Rasmi kurang bisa menahan diri sehingga yang muncul adalah penistaan. Kita tidak izinkan itu. Oke, kita ke Pak Udin, silakan bertanya kepada narasumber saya, Bu Karyana dan Pak Yosven. Oke, terima kasih. Sebenarnya pertanyaan saya sebenarnya ada 2 sih, menyangkut masalah keyakinan Mbak Karyana sebagai denom Advent ya, kalau tidak salah ya, Advent ya. Yes. Ya. Nah, semoga saya bisa diberikan 2 pertanyaan ya. Ya, satu pertanyaan Pak, karena banyak yang antri di bawah. Satu orang satu pertanyaan. Oh gini, mengapa Bu Karyana banyak gereja Kristen awal itu beribadahnya pada hari Minggu, tetapi Advent menyatakan Sabat Sabtu tetap itu wajib? Itu gimana itu? Iya. Silakan Bu Karyana, kenapa? Ya, saya tanggapi. Kenapa Terima kasih. umat Kristen banyak berhari Minggu gitu ya? Kok Ya, minoritas beribadah pada berhari Sabat? Minggu. Iya. Jadi Terus tetapi yang Advent benar hari Minggu menyatakan atau Sabat Sabat itu? Sabtu tetap wajib. Iya, jadi oke. Nanti lebih detailnya lagi Pak Jasmine. Saya secara apanya ya? Secara ini aja singkat. Begini, hari Sabat berubah menjadi hari Minggu, ya. Sebenarnya itu di zaman kepausan. Mereka mengubah karena sejak penciptaan juga sejak penciptaan juga Tuhan sudah berhenti pada hari ke-7, Sabat. Kalau Ahad artinya bahasa Arab itu pertama loh. Sabat itu ke-7. Jadi Sabat hari ke-7 adalah di hari Sabtu. Minggu hari pertama yaitu Ahad, ya kan? Sunday. Yang sejak zaman dahulu kala penciptaan juga berhenti mencipta di hari ke-7. Ya. Nah, Yesus juga kebiasaannya berhari Sabat. Nah, datang seseorang ini pemuka agama ini menukarnya menjadi hari Minggu karena katanya Yesus
bangkit di hari Minggu. Nggak masuk akal. Nggak ada kaitannya, ya, karena di surga juga hari Sabat itu kekal. Nggak ada kaitannya dengan kebangkitan Yesus di hari Minggu. Menjadi hari Minggu adalah, coba buktikan, coba cari di Bible kalau ada ingat dan kuduskanlah hari Minggu. Tidak ada. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tapi Mikana lucu. Maaf ya, dia bilang, ya hari Sabat yang benar. Jadi saya sekarang hari Sabat juga berhenti, hari Minggu juga jadi 2. Ini yang beleng-beleng ini, tidak konsisten. Jadi tidak ada kaitannya berhenti pada hari Minggu karena Yesus bangkit, berhenti pada hari Sabat. Memang Yesus kebiasaannya adalah berhari Sabat. Itu yang kita sore toladani. Terima kasih. Silakan baca Spen. Iya, makasih. Nah, ini langsung ayat ini. Saya Satu tambahkan lagi ya, boleh saya Bunda tambahkan. Umi. Bunda Uni, satu lagi Bunda Uni ya. Oke, boleh. Oke, tentang aku tertarik dengan keyakinan Advent ini. Cuma ini lagi saya bertanya, mengapa ya Bunda ya hanya Advent yang dianggap memiliki kebenaran di akhir zaman, sedangkan banyak orang Kristen lain juga percaya kepada Yesus. Itu gimana itu? Saya yang mau jawab. Ya, terserah. Oke. Karena yang berdasarkan yang tertulis, ya, sesuai yang manuskrip ya. Dan itulah yang sebenarnya yang dituntun oleh Roh. Ya, jadi kebenaran itu apapun, biarlah kebenaran menjawab kebenaran. Ya, jadikan Alkitab itu penafsirnya sendiri. Jangan ditambah-tambahi, jangan didoktrin-doktrin. Jangan dikatakan ingat dan kuduskanlah hari Minggu. Tidak ada. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hari Sabtu. Jadi ya mungkin memang sudah dinubuatkan di umat yang terakhir adalah jemaat di Laodikea. Tuliskan dan dikatakan begini, demikian, tuliskanlah kepada jemaat di Laodikea, inilah saksi amin yang setia, ciptaan permulaan. Dan dikatakan jemaat Laodikea yang suam, bahkan agama terakhir pun masih suam juga. Karena engkau tidak dingin tidak panas, maka aku akan memuntahkan kau. Berarti akan ada lagi kebenaran dari situ. Tapi itulah aliran air yang benar, kebenaran itu. Oke. Terima kasih. Itu ya Pak Udin ya. Kita sapa ke Pak Ungke Telaut. Oke Pak Udin, terima kasih. Boleh saya makasih tambahkan penjelasannya, Karyana? Ibu Karyana ya. Boleh Pak Josven ya. Nanti habis itu Silakan. kita ke Pak Ungke bertanya ya. Ya. Di sini narasumber saya Kristen. Ya. Tentang asal mula hari Sabat menjadi hari Minggu. Dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 dikatakan begini. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ingat, pertama kali disebut Kristen di Antioquia dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Tetapi dalam Kisah Para Rasul 13 dikatakan begini. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Berapa kali dalam Kisah Para Rasul itu beribadah pada hari Sabat. Kemudian Kisah Para Rasul 13 ayat 27. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati di atas dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Lanjut di ayat 42, ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Kemudian di ayat 44 dikatakan begini, pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Kemudian dalam 15 ayat 21 dikatakan di dalam 16 ayat 13. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Jadi mereka masih satu, orang Kristen pada waktu itu masih kumpul dalam satu rumah peribadatan, sinagog ya. Kemudian dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 2, seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Nah, kemudian mengapa terjadi pemisahan? Itu terjadi karena begini, karena orang Kristen, sekte Kristen ya, mereka Yahudi tapi sekte Kristen. Nah, mereka Yahudi tapi sekte Kristen mempercayai bahwa
mempercayai bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah, karena orang Yahudi yang tidak mempercayai Yesus adalah Mesias jengkel. Kemudian mereka buatlah konsili sekitar tahun 100-an di Yamnia, dan muncullah itu dengan sebutan Birkit Minim atau berkat atas kaum bidah. Sebenarnya bukan berkat tapi kutuk. Jadi mereka mengutuk orang Kristen yang dalam satu ruangan sembahyang itu, dalam satu mereka saat sembahyang bersama. Akhirnya mereka harus memisahkan diri supaya jangan satu gereja dan jangan dalam satu rumah ibadat, sinagog. Mereka harus cari rumah sembahyang sendiri. Makanya mereka dikutuk. Nah, karena merasa dikutuk, akhirnya orang Kristen jalan sendiri. Mereka akhirnya sembahyang dibuatlah mereka sembahyang di mana mereka mau kumpul. Nah, kemudian setelah mereka berpisah dari Yahudi, akhirnya apa? Karena orang Yahudi tidak mau menyamakan dirinya dengan orang Kristen, dan orang Kristen yang non Yahudi tidak mau menyamakan dirinya dengan orang Kristen Yahudi, dengan orang Yahudi, akhirnya mereka membuat persembahyangan yang berbeda. Itulah makanya muncul hari Minggu. Itulah yang dikukuhkan oleh Konstantin. Oke. Berarti hari Minggu ini memang dibuat sama manusia yang tidak ada kaitannya dengan ajaran murid-murid Yesus, Pak Josen? Iya. Oke, teman-teman yang Kristen, jikalau kalian merasa jawaban Pak Josven dan Bu Karyana ini salah, kalian boleh membantah. Ya, kalian boleh membantah. Itu antik Sebentar, sebenarnya. Bu Karyana. Ya, Jika- saya kasih kesempatan orang dari tadi berdamai ya, Erik jangan merusak. Saya bergantian Di memberi. Amerika atau di orang Indonesia, Erik, saya Gimana mengizinkan caranya? orang. Erik, tolonglah, masa Bu Karyana dan Pak Josven dari tadi gimana teratur? caranya? Anda tidak mencerminkan Nggak apa-apa, orang nggak beragama. Udah Hari silakan. Sabtu di mana hari Minggu? Hah? Apakah sama? Harinya sama? Kalau memang mengikuti hari Sabat, hari Sabtu, gimana di negara lain? Masih hari Jumat, bahkan ada masih hari Minggu. Gimana? Coba Nggak belajar globe dia, globe. coba bayangkan. Gimana mau sama? Ngerti nggak otak? Sama hari Minggu juga gimana mau sama? Justru itu. Siapa yang mau menjawab? Pak Justru Josven atau itu. Bu Karyana? Gimana Menjawab mau Erik? sama? Silakan. Ya, oke. Saya enggak pertanyaan yang sama. Hari Minggu juga gimana mau sama? Justru itu saya bilang, gimana mau sama? Loh. Mau ikuti hari Nih, ya. Sabtu. Oke, ibu mau mengikuti hari Sabat di Israel, ya. Seandainya ibu di Indonesia, gimana? Pasti ibu hari Jumat atau hari Baik, Minggu. baik. Hari apa? Iya. Sebentar. Iya. Ini ilmu IPA Boleh. ini Pak. ilmu bumi. Boleh saya jawab Pak Erik? Ya, Silakan. Silakan. Erik, Anda diam ya, dan silakan Pak Josven. Baik. Dalam kejadian 2 ayat 1 dikatakan begini ya, dalam kejadian 2 ayat 1 ya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Nah, Allah tidak bekerja pada hari ke-7. Nah, jadi sehingga dia membuat itu menjadi apa? Monumen. Monumennya apa? Dalam Keluaran 20 ayat 11. Mengapa disebut Suatu tanda. ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat? Kenapa ada harus diingat? Di ayat 11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskan. Kalau begitu, kan di hari Sabat di Israel belum tentu hari Sabat di Indonesia dan di Amerika, betul. Tapi ingat, Tuhan tidak menuntut di luar kemampuan kita. Tuhan menuntut kita beribadah pada hari Sabat sesuai dengan apa? Proses penciptaannya Tuhan. Dia tidak mengatakan harus begini, harus begitu. Tidak. Ingat dan kuduskan hari Sabat sesuai dengan lokasi kamu tempat tinggal. Pada waktu hari ke-7 itulah kamu berhenti. Tuhan gak bilang kamu berhenti pada waktu patokannya ke Israel.
Kamu patokannya berhenti pada waktu patokannya Amerika. Tapi Tuhan menuntut perbaktian itu diadakan pada hari ke-7 di mana kamu berhenti. Terima kasih. Iya. Oke, Sepakat. gitu Erik ya. Nah, kita sapa dulu yang baru masuk. Kang Pak Ungkel ini agamanya apa Pak Ungke? Ungke talaut. Apa agamanya Saya Pak? mobil. Assalamualaikum. Agamanya Pak? Agama Kristen Protestan. Dari tadi saya nonton Oke. ini perdebatan ini antara ibu dengan bapak yang di atas ini, Karina. Saya lihat sangat Izin Pak, izin sebelumnya Bapak bisa buka kamera karena Pak Josven buka kamera walaupun tidak menampakkan semua wajah, buka areanya juga. Saya harap Bapak juga bisa menghargai mereka dengan membuka kamera sebagai pertanggungjawaban kita. Jadi walaupun kalian sama-sama Kristen, saya menjaga kehormatan dari narasumber saya dengan cara biar Bapak sama-sama buka kamera dengan mereka berdua. Gimana Pak? Bisa? bisa. Oke, saya undang buka kamera. Oke, terima kasih banyak. Oke, Bapak, sebelum kita lanjut, di sini Bapak harus tahu tema saya adalah Roh Kudus bukan Tuhan. Ini adalah keyakinan saudara kita Pak Josven dan juga Bu Karyana. Karena menurut mereka, maaf Pak, kalau bisa rokoknya jangan kelihatan nanti Bapak kena ban. Menurut Bu Karyana dan Pak Josven, Tuhan itu hanya dua, yaitu Bapa dan Anak. Karena Anak Allah adalah Allah. Maka Roh Kudus itu bukanlah Allah, tetapi bagian dari Allah. Maka Pak Josven dan Bu Karyana mengatakan bahwa Roh Kudus bukan Tuhan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah Ibu Karyana dan Pak Josven percaya bahwa ayat untuk pengukuhan Tritunggal itu adalah ayat sisipan. Bapak kena ini Pak, Bapak naik lagi Pak ya. Bapak naik lagi tapi jangan pakai apa? Jangan ini, jangan pakai rokok. Izin ya, jangan pakai rokok. Ya, Bapak naik lagi Pak Ungke, maaf harus saya turunkan karena Bapak kena pembatasan karena kelihatan merokok. Teman-teman jangan kelihatan merokok ya kalau buka kamera karena nanti kalian akan di-ban dan akan diturunkan sama TikTok. Oke, sebentar dulu nih Pak. Sebentar dulu nih Pak. Adakah orang Yahudi di daerah Indonesia? Coba saya tanya. Ada. Ada nggak? Manado. Ada. Ada. Oke, Ada. hari apa orang itu? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Berarti udah salah. Kalau di Israel hari apa itu? Hari apa? Iya, kalau di Israel hari Jumat, mereka tetap merayakan hari Itulah Sabat. pakai otakmu itu, ya. Di Loh, kok aku yang banyak persalahkan? orang Bukan aku yang Yahudi. bersabat. Di daerah saya banyak orang Yahudi. Hari apa dia hari Sabat? Ya kok aku pun, Ada ya apa kenapa dia? aku yang kau serang? Pakai Mau aku otakmu bersabat? itu, Aneh kau. ya. Loh, kok aku yang pakai otak? Otakmu itu pakai. Diturunkan ya, ini orang nggak beradab sama sekali ya, tidak mencerminkan orang beragama ya. Dari tadi kita tidak ada saling hujat. Dari tadi kita semuanya santai. Pak Josven dengan caranya yang santun, Bu Karyana juga santun. Tiba-tiba ada biawak masuk di sini. Ada apa denganmu? Kok kau pula yang ngomong aku nggak bersahabat? Kayak gitu. Aku tak bersahabat. Kok aku kau marah-marahin? Kan aku tak bersahabat. Lucu kamu. Aneh. Ya. Oke, Bapak Ungke naik lagi ya. Kita tunggu Bapak Ungke. Bentar, tunjukin lagi. Bapak Ungke kalau bisa naik lagi ya. Akunnya mana? Lucunya kan hari Minggu yang sama bagaimana? Kebengaannya itu Bu. Itu pusing Bu saya Bu Erik ini agak lain Bu. Klasifikasinya nggak masuk ke orang beragama. Sebaliknya hari kita Minggu sampai- mau hari Rabu mau hari Selasa Iya. sama aja tetap aja. Iya, Pak Sofkang agamanya apa Pak? Pak Ungke silakan naik lagi ya Pak. Pak Sofkang, Pak, halo, halo Pak. Oke, Pak Tapa, buka mic Pak. Perkenalkan nama dan agama. Pak Tapa Fasole, Oke, Pak Ungke lagi ya. Kita kasih ke Pak Ungke kembali. Pak Ungke, mohon maaf buka kamera tanpa ada rokok ya. Izin ya. Oke. Silakan Bapak Ungke sedang dialek dengan Pak Josven dan Bu Karyana. Silakan Pak Ungke, perkenalkan diri Anda, agama Protestan tadi sudah diperkenalkan. Silakan apa yang mau disampaikan. Saya dari tadi saya nonton cukup lama. Saya menanggapi
itu Roh Kudus bukan Tuhan ya. Itu Ya. pendapat dari Ibu dan Bapak Yospen ya. Kalau untuk saya tetap Tuhan, tetapi saya tidak akan memaksakan ke orang lain untuk mengatakan Roh Kudus itu Tuhan. Itu iman saya ya. Begitu juga buat teman-teman yang Islam, saya ini kebanyakan menyimak di Komal-Komal ini, menyimak perdebatan dan antara Ibu Rifana dengan yang lain. Saya menyimak semua itu. Di sini kebanyakan banyak yang saling menjelekkan. Jadi maksud saya itu, iman Anda imanilah, iman saya imani. Untuk apa kita memperdebatkan di sosmed begini imannya orang lain, sedangkan Anda tidak percaya? Begitu. Oh, ini ke saya ya? Semua Bu, semua. Oke, baik, saya jawab ya Pak. Nah, Pertama, Bapak harus tahu bahwa kita ini sudah hidup puluhan tahun menggunakan teknologi dan memiliki azas demokrasi, Pak. Demokrasi, kebebasan dalam beropini dan berpendapat, ini adalah azas negara kita, di mana setiap anak bangsa diizinkan untuk berpendapat, bermusyawarah, dan membicarakan atau berdialog. Itu tidak ada larangan, Pak. Dan yang kedua, Pak, karena kita sama-sama beragama dan agama kita sama-sama agama Syiar, tentu kita punya tanggung jawab masing-masing seperti Bu Karyana dan Pak Yosfen mengamalkan amanat agung, sampaikan kepada seluruh makhluk, injili seluruh makhluk. Saya juga punya perintah, Pak, yaitu diperintahkan untuk berdakwah. Maka ketika kita sama-sama mensiarkan agama kita, muncullah yang namanya dialog. Ketika kita sedang dialog, tentulah kita akan mengeksplor pandangan-pandangan, ayat-ayat, dalil-dalil. Bukan untuk bertengkar, Pak, seperti saya dan Pak Yosfen dan Bu Karyana, tapi mengedukasi orang di bawah yang ingin tahu pandangan Bu Karyana dan Pak Yosfen. Nah, maaf Pak, kalau Bapak ingin mengkritisi room ini, Bapak tidak diizinkan, karena room ini sudah berjalan sekitar hampir 3 tahunan, Pak. Saya orang pertama di Indonesia yang membuka live streaming TikTok lintas agama. Ini Pak, orang pertama, Pak. Ya, saya orang pertama, Pak, diikuti oleh orang lain kemudian, Pak. Saya orang pertama yang membuka tanya jawab seputar agama. Jadi kalau Bapak bertanya ke saya motivasinya apa? Banyak, Pak. Mengedukasi, mengajak orang berpikir, mengajak orang merenung, mengajak orang jujur. Nah, sekarang tema kita adalah Ibu Karyana dan Pak Yosfen adalah orang yang beragama Kristen, berbeda dengan keyakinan Kristen lain, mengatakan bahwa Roh Kudus bukan Tuhan. Bapak ada tanggapan terkait tema ini? saya tidak memaksakan untuk Ibu Yospen dengan Ibu Karyana untuk mengatakan Tuhan. Jadi itu haknya mereka. Oke, kalau begitu tidak tanggapan lagi ya Pak ya? Ya. Oke, terima kasih. Oke, Yoshinoya, long time no see. Silakan buka kamera, Yosi ya. Di sini kita dialektika. Aduh, sorry kepencet. Aku lagi nonton, lagi main. Lanjut aja, aku nyimak. Iya, ini Yoshinoya, Bu Karyana dan Pak Yosfen sepakat bahwa Roh Kudus bukan Tuhan. Nah, itu poin kita. Ada pendapat Yoshinoya? Lanjut aja dulu. Aku lagi main tadi. Oke lah. Nah, jadi teman-teman, kita sebagai seorang pendiskusi lintas agama, saya mendapatkan banyak pandangan-pandangan dari saudara Kristen. Ada yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ada yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, ada yang percaya bahwa Yesus adalah Allah. Jadi itu adalah keragaman corak doktrin di dalam agama Kristen. Nah, jadi kenapa saya tidak berdebat dengan Bu Karyana dan juga Pak Yosfen? Pertama, mereka bukan orang yang menyerang agama saya. Saya tidak ada kebutuhan untuk counter. Yang kedua, mereka bukan orang yang bertanya tentang agama saya. Saya tidak ada kewajiban untuk menjawab. Maka saya menjadikan mereka narasumber supaya teman-teman Islam bertanya tentang keyakinan mereka.
Saya izinkan teman-teman Islam naik bertanya, tapi bukan menyerang mereka, karena pada saat mereka menjadi narasumber saya, mereka di bawah perlindungan saya, ya, di room saya ini. Saya tidak izinkan mereka dinistakan, direndahkan di room saya. Seperti itu. Halo, silakan. Oke, sepertinya sudah tertidur ya. Hati-hati buat teman-teman yang salah pencet ke room saya tanpa sadar tidur, nanti kedengaran ngoroknya, nanti gak enak ya. Ya, jadi lihat-lihat handphonenya sebelum tidur, takutnya kepencet minta naik. Ketika dinaikin nanti ternyata sudah tidur. Ya, begitu. Halo, Pak Yoko. Pak Yoko. Oke, kita turunkan. Bu Karyana tolong di handle sebentar ya, saya izin ke toilet. Baik. Bang Spirit bertanya boleh, menyerang tidak boleh ya, berdebat juga tidak boleh. Silakan dilanjut. Bunda, saya izin ke toilet. Kita basasi sampai jam berapa ini, Bun? 30 menit Karena lagi besok aja, saya Bun. ada. Ya? 30 menit lagi aja. Baik. Saya tanya Terima ya. kasih. Saya tanya. Ini siapa yang jawab, siapa aja ya? Ada Pak Jospen, ada saya bisa. Boleh ke saya. Simpel aja pertanyaannya. Apa tanda-tanda kalau diri seorang Kristen itu sudah dilengkapi Roh Kudus? Apa tanda-tanda Seorang Kristen yang sudah dilengkapi Roh Kudus. Oke, saya jawab ya. Ya. Ya itulah 9 yang 9 buah roh, lemah lembut, ya kan? Ya. Tidak berkata-kata kasar lagi. Ya, semua ya sama seperti yang dilakukan Yesus. Itu seperti murid-murid yang siap mati. Nah, sekarang apakah di zaman sekarang sudah ada yang sudah dipenuhi Roh Kudus? Belum ada. Yang dipenuhi Roh Kudus ada di Wahyu 7 ayat 4 sampai 9, yaitu nanti, yaitu 144.000 yang sudah termeterai. Nah, kalau yang sudah kepenuhan Roh Kudus, dia akan berbuah gitu. Bukan seperti saya ini sekarang, besok berdosa, sekarang baik, berdosa jatuh bangun. Nah, itu belum Roh Kudus yang menuntun. Sama dengan yang lain, sama, nggak ada bedanya. Nah, nanti akan mengerucut perbedaannya adalah ketika dia sudah distempel. Distempel itu artinya sudah ditandai tanda T di sini. Dia dimeterai istilahnya. Di apa? Kalau di Kristen Dikening. bilang dimeterai. Dikening. Iya. Iya, tapi bukan berarti jadi ada di kening. Itu tanda Tuhan yang tahu dari perbuatannya. Gitu. Itu yang saya imani. Boleh ditambahkan Pak Jospen, silakan. Oke, saya tambahkan ya. Saya tambahkan. Di dalam Ibrani 10 ayat 15, Paulus menuliskan apa ciri-ciri dipenuhi oleh Roh Kudus. Ibrani 10 ayat 15. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Jadi ketika kita menuruti 10 hukum Tuhan, itu tandanya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Terus dilanjutkan dalam apa? Di sini dalam 2 Korintus 3 ayat 3, ya. 2 Korintus 3 ayat 2. 2 Korintus 3 ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi ketika di dalam hati kita
ada 10 hukum Tuhan, itu artinya dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu adalah penggenapan dari Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi ketika kita menerima 10 hukum Tuhan itu dalam hati dan pikiran kita, artinya kita sedang apa? Menerima Allah Israel menjadi Allah kita. Bukan Allah yang lain. Walaupun Allah yang lain itu mengatakan Yesus atau apa. Karena ada Yesus yang lain. Seperti Galatia bilang, Galatia 1. Tetapi ketika kita menerima 10 hukum itu dalam pikiran dan hati kita, kita menerima Yesus yang menguduskan hari Sabat. Karena Tuhan kita adalah Tuhan hari Sabat. Tuhan kita adalah Tuhan hari Sabat. Lanjut dikit ya. Yang dimaksud mungkin bukan roh tuh menjadi dua gitu ya, bukan ya? Kan kita ini sudah punya roh ya, roh manusia yang dari awal sudah dimasukkan oleh Tuhan kepada kita gitu ya. Nah, apakah Roh Kudus tuh menambah menjadi dua gitu? Gimana coba Bu Karyana? Silakan. Oke, itu pertanyaan terakhir ya Bang ya. Bu Karyana nanti setelah menjawab itu langsung closing statement, terus sampaikan di YouTube kesan-kesannya menjadi narasumber Durum Uniriva, baru kita tutup ya Pak Yosven dan Bu Karyana. Silakan. Yep. Baik, saya tanggapi ya. Hanya ada dua roh. Roh yang dari Bapa yaitu Roh Kudus, roh penyesat yaitu yang datangnya dari iblis. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Nah, roh saya ini dari mana ini sebenarnya? Ya kan? Tuhan. Ujilah segala roh. Roh penyesat bisa saya terima. Roh yang dari Bapa bisa saya terima. Kedua-duanya. Nah, yang mana yang mendominasi? Ketika kita sudah permanen di dalam roh Bapa, itulah yang dikatakan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Nah, ketika ada orang yang sudah berjalan-jalan itu roh penyesat ada di dalamnya. Itu ada sumbernya. Kenapa dia? Karena dia tidak menerima roh dari Tuhan. Itu udah dipastikan permanen, tertutup pintu kasihan, tidak ada lagi. Makanya orang yang bunuh diri tidak ada kesempatan buat dia, karena dia sudah mengakhiri dirinya. Nah, orang-orang yang di jalan itu masih ada kesempatan, tidak ada lagi, karena yang menguasai dia adalah roh penyesat tadi. Jadi tergantung kita yang milih ya. Roh yang ada pada kita memilih roh yang benar atau roh yang salah. Gitu saudara. Oke. Silakan yang lain. Oke, cukup. Oke. Ini udah habis ya, udah habis bertanya ya. Maaf tadi saya lagi di Menarik ya, maunya seperti ini. Jadi kita di tambah. luar. Saya juga tambah. Teman-teman juga. Iya, oke. Seperti Karena ini Yosi mau bersuara, saya tambahlah durasinya sedikit ya. Saya pikir tadi Yosi kamu tidak mau bersuara. Nggak, tadi aku lagi main, tiba-tiba kok aku dari atas kepencet. Sorry. Ya, Dari ini selalu pelopor berarti ya. Pelopor di TikTok, pelopor untuk seperti ini. Ini kan saya baru nih, Mak nih, Uniriva nih. Thank you. Dari tadi kayaknya bahas tentang Roh Kudus ya. Ya, tema kita adalah Roh Kudus bukan Tuhan menurut Bu Karyana dan juga Pak Josven. Oh gitu. Tapi kita pastikan dulu arti Roh Kudus itu tahu nggak? Jangan-jangan kita sudah bicara Roh Kudus nggak tahu arti Roh Kudus itu apa? Itu sama aja kita udah di SMA turun ke SD ya. Saya pikir kita semua tahu ya. Jadi kita nggak usah bahas itu. Kita bahas mengidentifikasi apakah Roh Kudus Tuhan atau tidak. Dan Bu Karyana dan Pak Josven mengatakan Roh Kudus bukan Tuhan. Ada pendapat Josi atau membenarkan Bu Karyana dan Pak Josven, silakan. Oke, ini pendapat. Di sini bukan tempat teman-teman Kristen diadu domba, tapi diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen terbaiknya. Siap. Oke, baik. Kalau menurut saya, kita harus pastikan, ini menurut saya, itu roh itu adalah Tuhan itu sendiri, ya. Karena roh atau yang memberi hidup kepada setiap yang hidup. Nah,
kudus artinya yang dikhususkan atau suci atau murni, terpisah dari segala sesuatu yang berdosa. Yosi bisa buka kamera nggak? Ya saya gelap di kamar soalnya. Nantilah besok saya Oke buka lah, oke lah. Ya, besok buka kamera ya, Kan silakan. betul, ya. Jadi pastinya Roh Kudus itu yang suci, yang kudus, yaitu Tuhan, bukan ada di tempat yang lain. Karena dia pernah mengatakan begini, 2 atau 3 orang berkumpul, nah Tuhan ada bersama-sama dengan 2-3 orang itu di tengah-tengah. Dan dia akan mengirim apa? Roh penolong. Nah roh itu ya dia sendiri. Itu menurut yang saya pahami ya. Karena yang kudus itu cuma dia satu-satunya, nggak ada yang lain. Nah begitu. Lanjut. Berarti menurut Yosi Roh Kudus adalah Tuhan. Iya. Oke, siapa yang mau menanggapi? Bu Karyana atau Pak Josven? Kayaknya Pak Jospen tuh. Saya Monggo, Pak ingin Josven. tanggapi. Memang betul ya, Roh Kudus itu adalah bagian dari roh itu, dari roh Tuhan itu sendiri, dalam diri Tuhan itu. Tapi bukan dia, berbeda entitas. Seperti kata 1 Korintus 2 ayat 11-12. Itu adalah bagian dari pikiran Tuhan itu. Roh itu adalah pikiran Tuhan itu sendiri. Makanya dalam Yohanes 15, 16, 17, roh itu bisa mengajar. Karena itu adalah pikiran Tuhan. Ya, itu jawabannya. Terima kasih. Ya, Yosi ya, menurut Pak Josven, roh itu pikiran Tuhan, bukan Tuhan. Ya, karena gini. Kenapa dikatakan dia di Bible berdosa kepada Roh Kudus tidak bisa diampuni? Ya, kalau sang pemilik ini kan, kalau berdosa kepada melanggar hukum boleh, tapi kalau mengubah hukum itu berdosa kepada Roh Kudus loh. Berdosa kepada Roh Kudus. Ini dalam sebenarnya pengertiannya, panjang kali lebar pengertiannya. Jadi itu berdosa kepada Roh Kudus tidak bisa diampuni. Berdosa kepada hukum Tuhan, ya kan? Contoh saya membunuh, saya mencuri, bisa diampuni. Tapi kalau merubah hukum, hari Sabat menjadi hari Minggu, berdosa kepada Roh Kudus. Itu proses Yosi masuk neraka. Iya. Udah berdosa. Iya. Tapi gini loh, saya tertarik dengan Ibu Kirana. Ibu Kirana menguduskan Sabat ya. Iya. Tapi masih memakan makanan B2 nggak? Saya dari lahir nggak pernah makan. Oke, seafood nggak makan seafood. Tidak, dari lahir tidak pernah. Baik, oke, ya nggak apa-apa ya. Kerang, udang tidak. Oke, mantap. Belut. Mantap. Wah, Yosi masuk neraka, udah mengganti hari Sabat dengan hari Minggu. Tapi gini Bun. Enggak. Bun dari Pak. Saya sama Benar, Pak. kayak Iya. Bu Karina, kita nggak Ada perlu- juga tertulis dikatakan, Bentar. tertulis dikatakan seseorang tidak dapat dikatakan salah, ya, apabila dia tidak tahu bahwa itu salah. Masalahnya Yosi udah tahu, Bu. Ya, jadi kurang lebih kita sama lah Ibu. Saya juga menggunakan Sabat dan saya juga nggak memakan seafood atau yang dilarang itu ya. Seperti Yosi itu. ini dia Advent juga, Bu Karyana ya. Oh ya. Tapi dia malu mengakui, Bu Karyana, karena dia sering temenan sama orang non Advent. Enggak, saya bukan malu mengakui, orang sudah pada tahu saya juga dari sana. Karena ya lebih Jadi memang mendekat. rata-rata Jadi yang- gini saudara-saudara, yang sekarang ini yang saya dapati, yang lebih mengikuti Bible yaitu dari SDA. Nanti mungkin ada yang lebih lagi dari sana yang saya dapat, ya kita bisa berubah, kita nggak tahu ke depannya. Intinya gini loh, kalau dia lari dari jalur dasarnya Alkitab, ya itu dipertanyakan. Tapi kalau dia di dalam yang lebih dekat kebenarannya, yang sekarang ini yang kita tahu, yang saya tahu ya, saya pribadi ya itu. Masa Pak saya mau ke Yosi, tempat yang Jadi lain?
Gitu. Pak Yosi, tahu nggak bahwa sejujurnya sidang yang terakhir adalah SDA, Seven Day Adventist. Tidak ada lagi sidang yang itu sidang ke-7. Lambang 7 itu sempurna ya. Ya, jadi jangan lagi nanti ada lagi Ya, yang lain. sabar. Oke, sabar. Saya kasih kesempatan The Holy ya. Oke, poinnya adalah ketiga narasumber saya adalah kedua narasumber saya dan tamu saya yang baru masuk itu sama-sama Advent, nggak makan B2, makanya mereka agak ramah sedikit ya. Nggak ramah sedikit. Memang ramah banyak. Yosi ini termasuk teman saya ini ya. Kita sudah lama kenalan ya. Ya, jadi mungkin karena dia nggak makan B2 makanya ya agak enak diajak ngobrol. Kalau yang lain agak tantruman kayak Erik tadi tuh. Erik tuh bahaya sekali tuh. Oke, sini ada Holy. The Holy, Bapak silakan Pak. Tema kita adalah Roh Kudus bukan Tuhan menurut Bu Karyana dan Pak Yosven. Silakan. Salah. Ini. Ya, terima kasih Uni Riva. Malam Pak Holy bisa buka kamera Pak? Karyana. Bapak bisa buka kamera nggak? Mungkin besok aja Ibu. Oke, saya follow Uni ya. Riva. Siap, Saling follow Pak, saling follow biar Siap. Bapak nanti saya kirimkan ketika saya live streaming. Ya, kita follow nanti. Sering saya ngikutin Ibu Uni Riva juga. Sangat ini juga mengikuti live-nya Uni Riva. Dan saya setuju seperti Uni Riva katakan tadi, bukannya mengadu domba dan bukan membenturkan yang sesama iman Kristen. Yang mau kita bahas mengenai Roh Kudus itu dengan Uni Riva juga saya pengen berdiskusi tentang Roh Kudus menurut Al-Quran. Tapi mungkin Uni Riva juga mau lengkap ya nanti ya, nggak lanjut lagi atau Ibu Karina aja yang mau turun. Kita kasih kesempatan sebentar ya, karena saya juga harus istirahat. Di Malaysia itu sudah jam 12 lebih ya, jadi saya juga harus istirahat. Waduh. Oke. Jadi kalau kita berdebat diskusi untuk ini ya, pencerahan yang sesuai Alkitab, memang tetap ininya ke pencerahannya tergantung iman kita. Kalau ditanya kepada saya, sesuai iman saya Kristen Protestan, saya makan B2, dan saya juga salut dengan agama Advent. Terlepaslah dulu tadi debat-debatnya kenapa Sabtu, ya, kenapa tidak makan B2. Tapi kalau kita kembali mengikuti hukum Taurat, yang kadang-kadang ada persepsi yang Yesus sudah menyempurnakan mengenai makanan, ada ayat-ayatnya. Mengenai hari yang dikuduskan, mungkin betul Ibu Karyana tadi mengatakan itu menurut jadi kebangkitan ya, dan umat Kristen mula-mula. Dan masalah Uni Riva, selain makan B2, saya salut dengan Advent. Sampai selain tidak makan lele ya, yang bersisik ya Ibu ya. Tidak bersisik. Ya, mereka bahkan nggak minum kopi, tidak minum kopi, banyak tidak nggak tahu merokok. itu kalau mereka nggak makan banyak hal. Betul. Jadi kan semua yang diajarkan di Al-Quran dan Alkitab itu memang mengarah ke kebaikan sejauh kita bisa mengikuti. Siapa yang tidak tahu merokok itu atau minum alkohol itu merusak kesehatan? Sama seperti misalnya kalau kita sebutkan lagi Pak Yohanes 17 ya. Izin Pak. Ya, kayaknya Bu. panjang ini penjelasannya. Kita ke ini aja Pak. Kita langsung to the point karena saya tadi sudah bilang saya juga mau istirahat. Iya. Singkat Bapak lagi. sepakat nggak pernyataan Bu Karyana dengan Pak Yosven bahwa Roh Kudus itu bukan Tuhan? Bapak itu saja, karena itu topik kita. Iya, nanti yang lain baru kita bahas. Kalau saya tidak mau beda memperdebatkan, bagi saya itu Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Karena ya udah itu aja. Menurut ini ayat-ayat Alkitab yang saya imani,
sering disejajarkan Roh Kudus itu dengan Roh Allah. Salah satunya misalnya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Roh Kudus itu disejajarkan dengan Bapa dan Anak. Tetapi Injil Yohanes 14:26 juga mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ya seperti misalnya gini, presiden mengamanatkan misalnya menterinya, walaupun cuma pesan, tapi itu bisa kita katakan presidennya langsung kan. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin di iman. Seperti tadi juga Rifauni, kalau berbicara misalnya Advent, kadang-kadang di hari Sabat itu memang kita harus berhenti bekerja. Apakah Nggak, kita jangan bahas semua Pak. Kalau bahas semua nanti panjang. Maksud saya fokus ke tema aja. Kita nggak usah bahas hari Sabat dulu, makan B2. Kita bahas ini kan kalimat fenomenal nih Pak. Sebanyak ini Kristen baru Bukariana yang setemukan dengan Pak Josven yang mengakui bahwa Roh Kudus bukan Tuhan. Nah itu poin kita. Jadi kalau Bapak bahas yang lain nanti panjang karena kita mau close. Jadi mungkin itu aja ya, Bapak mengatakan bahwa Roh Kudus adalah Allah itu sendiri dengan dalil yang dimaksud ya. Mungkin biar ditanggapi sama Bukariana dan Pak Josven terakhir kali ya. Satu juga ini, kenapa saya juga Roh Kudus itu Allah itu sendiri, dan sifat-sifat keilahiannya dan buah-buah roh seperti yang kalau kita disertai Roh Kudus, ya itu juga seperti sifat Allah, kekudusannya, gitu. Itu. Oke, siap. Oke, terima kasih. Nanti kita mau saya tanya, Ibu Uni, ke Karyana sama Yohanes, izin mengenai yang satu belum saya tahu juga pastinya. Banyak sih teman saya juga Advent, tapi di Advent itu diwajibkan nggak sunat ya? Sunat mengikuti tidak. ini kalau tidak ya, tidak keharusan, tidak kewajiban. Sunat boleh. Makanya saya bilang kalau saya anggota DPR saya buat Perpu. Peraturan pemerintah. Kewajibannya misalnya nggak salah bersunat. Tidak harus berarti. Tidak harus. Tidak tradisi yang sudah dilakukan. Ya, jadi apanya begini, untuk apa kamu bersunat fisikmu, tapi kelakuan tidak sesuai dengan sunatnya? Itu masuk Paulus. Ya. Betul, sama seperti kita. Jadi, misalnya ngapain kita makan babi, tidak makan babi kalau jasmani dan rohani, kerohanian kita aja tidak mencerminkan fokus Kristus, di ini kan, Bukariana gitu. Di Tuhan Roh Kudus karena saya juga mau misalnya di Muslim. Pak Deholi izin Pak. Saya tuh udah bilang tadi tuh Mas saya mau istirahat ya kan. Ya, saya tuh mau istirahat. Jadi kita fokus kepada Roh Kudus Tuhan atau bukan. Ya, jadi itu aja. Ya, Bapak tadi sudah oke. Biar ditanggapi sama Bukariana ya, karena Bapak berbeda dengan Bukariana, biar Bukariana menanggapi dengan Pak Josven. Ini terakhir ya. Ini terakhir, tidak ada lagi tanggapan setelah ini. Iya, Bapak menyembah Roh Kudus. Pandangan. Silakan Bukariana langsung. Ya, apakah Bapak menyembah de apa nih? Apakah Anda menyembah Roh Kudus? Holy Spirit saya. Ya, Holy Spirit. Sendiri. Ya. Saya tidak menyembah Roh Kudus. Saya menyembah Tuhan. Apakah Anda menyembah dan bersujud? Oh, ini yang paling penting. Apakah Anda di surga nanti bersalaman dengan Roh Kudus? Kalau dengan Yesus bersalaman. Apakah Ibu sudah pernah ke surga? Kok ke situ jawabannya? Ya sama. Apakah Anda nanti bertemu dengan Roh Kudus? Oke, aku tanya yang mudah. Harus saya mati dulu ketemu Roh Kudus. Saya hidup pun sudah pernah ketemu dengan Roh Kudus. Apakah Holy Spirit nanti bertemu dengan Yesus? Ya, saya akan bertemu di kehidupan yang kekal dengan Yesus. Melihat Bapa? Ya, saya imani itu.
Melihat Roh Kudus? Oleng. Enggak lah. Kalau kita tidak perlu kita intinya kalau saya mengatakan Roh Kudus itu Allah, ya kalau saya sudah melihat Allah, saya sudah melihat Roh Kudus. Itu aja. Tapi seperti Ibu Karyana tadi menanyakan, apakah di surga nanti bertemu dengan Roh Kudus? Jangankan harus tunggu mati. Saya hidup sekalipun sudah dipenuhi dan bertemu dengan Roh Kudus. Kalau dengan Bapa berkomunikasi, dengan Yesus berkomunikasi, apakah Anda berkomunikasi dengan Roh Kudus? Itu aja jawab. di surganya Ibu, sekarang ngapain Ibu bertanya tentang surga? Kalaupun istilahnya kita mengimani, kalau kita sudah mengimani, ya pasti. Ini Kristen beleng-beleng ini. Dan karena dia pikir, Anda jangan menghujat seperti itu. Anda jangan. Uni Rifa juga udah tertib tadi. Kalau udah bertemu dengan yang Tuhan Yesus menghujat. harus mati dulu, mati yang sekarang. Bukan dia setelah saya tidak dibangkitkan. mengatakan seperti itu. Saya tidak mengatakan seperti itu. Gitu. Oke lah. Nah. Ya, itu aja tadi jawab. Belum ada yang ke surga. Baik, ya. Sebenarnya Pak Zeholi, kalau Bapak menjawab seperti itu memang bukan jawaban dalam ruang dialektika, karena kita semua itu, bahkan kalau perkara hal yang di surga, kita tidak perlu ke surga untuk tahu hal di surga, karena kita punya kitab suci, Pak, untuk menjelaskan tentang surga yang kita pahami. Ya, saya pikir Bapak paham dialektika ya. Jadi tolong teman-teman Kristen, di sini ini bukan ruang kita ngobrol-ngobrol santai. Kita berdialog untuk mengedukasi publik, mengeksplor pandangan dan pikiran kita. Tujuannya mengajak yang lain berpikir, merenung dan jujur. Bukan berarti harus sepakat, bukan berarti harus saling menghujat, bukan berarti harus saling memarahi, tidak. Tetapi setidaknya kita ketika bicara, argumen yang kita bawakan itu ada dasar-dasarnya. Biarkan netizen yang menilai kemudian. Oke, menarik. Insyaallah ke depan mungkin saya punya pagi waktu menjawab non muslim, malam kita silaturahim dengan banyak non muslim yang santun jadi narasumber saya, yang tak bisa santun, maaf, saya juga harus menjaga komal saya. Kenapa Bu Karyana saya jadikan narasumber? Karena selama ini saya lihat dialog Bu Karyana cukup bagus dan beliau tidak pernah menghujat Islam gitu. Oke, terima kasih buat tamu saya Yosinoyo dan Pak Zeholi. Terima kasih Pak Josven dan Bu Karyana. Insyaallah Allah izinkan kita bersua lagi tomorrow. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup di close ya yang di YouTube. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang di YouTube. Terima kasih Uni Rifa. Ya, selamat malam. Oke, Bu Karyana terima kasih ya. Pak Jose, terima kasih. Yosi terima kasih. Dewa terima kasih. Ada closing statement ini, Bu Rifa. Closing statementnya Yosi masuk neraka karena dia mengganti sahabat. Aku ada closing statement semuanya tentang ayatnya. Udah, pokoknya Yosi masuk neraka udah. Kalau menyesal bertobat enggak lah. Jadi closing statement saya gini Bu Rifa, di dalam Kisah Rasul 5 ayat 3 dan 4, itulah yang mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Tuhan. Itu yaitu Tuhan itu sendiri. Ya, tentang Ananias. Yosi telah berdusta. Ya, masuk neraka, menghujat Roh Kudus. Pak Yosi ini dari Kristen Protestan atau Advent juga? Advent. Oke, baiklah. Kenal. Saya harus istirahat. Besok kita jumpa lagi ya. Kita akan berkumpul lagi di sini. Iya, shalom semua. Semuanya. Selamat malam semuanya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.